Nah, menurut Pak Umar sendiri, kira-kira hal yang paling mendasar agar teman-teman lebih waspada terhadap pangan itu bagaimana ya Pak? Ya, jadi buat teman-teman sahabat BPOM, ketika memilih produk pangan, selain produk pangan itu bergizi dan bermutu, juga harus dijamin atau dicek keamanannya. Dari Badan POM itu sudah memberikan edukasi pada masyarakat bahwa produk pangan yang aman itu bebas dari 3 cemaran atau 3 bahaya, yaitu bahaya fisik, bahaya kimia, dan bahaya mikrobiologi. Hai sahabat BPOM, berjumpa lagi bersama saya Tika Pratri Kumaro dalam Podcast OM, Podcast Obat dan Makanan Balai Besar POM di Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu spesial dari bidang pemeriksaan, yaitu Bapak Umar Saifuddin, STP. Halo Bapak. Halo Mbak Tika. Apa kabar Pak? Baik. Sehat selalu Pak? Alhamdulillah. Mungkin sehat. bisa menyapa dulu sahabat BPOM di sana Pak? Halo sahabat BPOM semuanya, apa kabarnya? Semoga baik selalu dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi atau berbincang-bincang tentang pangan dan pengawasannya melalui Badan POM. Jadi menurut Bapak sendiri, hal yang paling penting yang mendasar tentang keamanan pangan itu bagaimana ya Pak? Jadi kalau terkait dengan keamanan pangan itu sudah diatur di Undang-Undang Pangan, kemudian di turunannya itu peraturan pemerintah tentang keamanan pangan. Jadi pangan yang aman itu bebas dari bahaya kimia, fisika, dan juga bahaya mikrobiologis. Termasuk juga bebas dari alergen. Bagi yang alergi bisa juga perlu diperhatikan bahwa pangan itu juga bebas dari bahan-bahan yang mengandung alergen. Oke, jadi begitu teman-teman, yang utama dari kriteria keamanan pangan ada 3, yaitu tentang aman dari mikrobiologi, fisik, dan cemaran kimia ya Pak ya. Nah, untuk kira-kira penjelasan dari bahaya fisik nih, biar teman-teman lebih mengerti kimia dan mikrobiologi, kira-kira bagaimana ya Pak? Ya, bahaya fisik itu contohnya ada kerikil misalnya, atau batu kecil di produk bakery misalnya, atau bahaya-bahaya yang mudah dilihat ya, yang gampang dilihat atau gampang dipisahkan dari makanan. Kemudian bahaya kimia itu contohnya bahaya logam berat, pestisida, atau mungkin pewarna yang berlebihan, atau bahan tambahan pangan yang melebihi batas batas maksimal. Itu termasuk bahaya kimia. Ada juga mungkin mikotoksin, itu juga termasuk bahaya kimia. Dan kalau bahaya mikrobiologi itu contohnya mikroba patogen ya, yang banyak terdapat di mungkin produk bakery atau produk dairy food misalnya, seperti itu. Wah, jangan lupa ya teman-teman, untuk kita selalu waspada terhadap makanan yang kita konsumsi, apalagi jika mengolah sendiri. Tadi jangan sampai ada cemaran fisik yang masuk ke dalam makanan, dan menghindari cemaran kimia dari zat berbahaya ya Pak Umar, seperti pewarna, dan harus dipastikan juga bebas dari patogen dengan pemasakan yang benar. Ya, satu lagi Mbak Tika. Iya Pak? Bebas dari bahan berbahaya kayak pewarna rodamin B, mawet borak, formalin, dan metal yellow. Itu juga perlu diperhatikan. Nah, menurut Bapak sendiri, pangan yang beredar di masyarakat, apakah semuanya wajib memiliki nomor izin edar ya Pak? Ya, betul. Jadi pangan yang beredar di masyarakat itu yang dikemas dalam kemasan itu memang wajib memiliki izin edar, baik itu izin edar Badan POM, MD, atau ML, maupun izin edar dari Dinas Kesehatan setempat atau PIRT. Wah, teman-teman jangan lupa diingat kalau makanan yang dikemas wajib memiliki izin edar. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait izin edar ML, MD, dan PIRT? Ya, jadi untuk izin edar MD itu untuk izin edar produk pangan olahan yang diproduksi dalam negeri, sedangkan izin edar ML itu produk pangan olahan yang diimpor dari luar negeri. Sedangkan untuk pangan PIRT itu pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga, di mana sarana produksinya itu biasanya masih bergabung dengan dapur rumah tangga. Baik Pak, kira-kira ini Pak, untuk mekanismenya sendiri, apakah antara UMKM atau perusahaan besar itu ada perbedaan atau sama ya Pak untuk mendapatkan nomor izin edar? Ya, pada intinya sebenarnya sama, cuman di sini ada pembedaan. Untuk UMK kita ada keringanan dalam hal persyaratan, tentunya berbeda karena memang persyaratan antara industri kecil dengan industri besar itu
berbeda ya dalam hal kemampuan dari pelaku usaha ini itu sendiri, termasuk juga dalam hal produknya yang diolah. Jadi kita membedakan dari sisi jenis pangan olahan yang diproduksi. Biasanya ada kategori ya, ada kategori risiko rendah, menengah, dan tinggi. Jadi untuk industri pangan olahan rumah tangga biasanya itu untuk kategori risiko rendah, sedangkan untuk kategori industri menengah tinggi itu bisa sampai industri risiko tinggi. Contoh produk risiko tinggi itu apa? Misalnya produk pangan steril, komersial, pangan dalam kaleng misalnya, atau mungkin pangan dengan untuk PKMK, pangan untuk makanan khusus ya, atau pangan dalam kemasan untuk gizi khusus atau PKGK, misalnya khusus formula, atau mungkin PMT, makanan tambahan untuk bayi misalnya. Itu jadi biasanya untuk kategori itu tidak diperbolehkan untuk industri kecil. Oke, baik Pak. Jadi teman-teman yang dari UMKM tentu bisa langsung mendaftar ke BPOM dan pasti akan dipermudah ya Pak ya, karena akan langsung dibantu. Kemudian menurut Bapak, apakah kira-kira jika produsen tidak memiliki izin edar mendapatkan sanksi atau masih ada kelonggaran atau bagaimana Pak? Ya, untuk pelaku usaha atau masyarakat UMKM terutama ya, usaha mikro kecil menengah, jika ditemukan produk tersebut beredar di pasaran, tentu kita akan telusur terlebih dahulu ke sarananya, ke sarana produksinya. Jika memang itu masih belum mendapatkan informasi terkait dengan perizinan, kita adakan pembinaan dan juga pendampingan terkait dengan pengurusan registrasi Badan POM. Jika memang itu sudah diberikan pembinaan dan mungkin pendampingan, pelaku usaha tersebut tetap melanggar, bisa jadi nanti ada tindakan berikutnya, yaitu penarikan produk, atau mungkin juga bisa dilakukan penghentian sementara kegiatan. Untuk mekanisme penarikannya ini sendiri Pak, apakah ada ketentuan khususnya atau sesuai dengan keadaan di lapang kira-kira Pak? Untuk mekanisme penarikan itu sudah diatur juga di peraturan di keputusan Badan POM. Jadi kita ada press release dari Badan POM terkait produk-produk yang harus ditarik dari peredaran. Biasanya sebelumnya, sebelum ada press release dari Badan POM itu menyampaikan surat pemberitahuan kepada pelaku usaha untuk menarik produk tersebut dari peredaran melalui distributornya. Nah, kemudian dari kita dari Balai POM melakukan monitoring di lapangan apakah masih tersedia produk-produk tersebut yang masih beredar. Jika masih ditemukan beredar, maka kita memberitahukan ke retailer atau pelaku usaha penjual produk tersebut untuk mengembalikan produk tersebut ke distributornya atau melakukan retur. Seperti kasus kemarin, misalnya disampaikan ada press release produk pangan yang mengandung porcine, itu kita melakukan monitoring di pasaran, dan dari retailer ternyata sudah dilakukan retur atau penarikan juga dari distributor produk tersebut. Seperti itu. Wah, menarik sekali ya teman-teman tentang pangan ini. Kemudian tadi dari yang Bapak sebutkan tentang DNA ya Pak ya, kira-kira apakah BPOM ini ada keterkaitan terhadap halal ya Pak untuk produk-produk pangannya? Ya, jadi di jaminan keamanan pangan termasuk juga halal ini, kita Badan POM berperan di pengawasan label halalnya. Jadi jika ditemukan produk pangan yang memiliki label halal palsu, maka kita bisa bisa menyampaikan ke pelaku usaha atau mungkin melewati BPCPH untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Jadi kita lebih ke pengawasan label halalnya, apakah label halal yang tertulis di label kemasan itu benar, sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Gitu. Baik Pak, sangat menarik sekali ya teman-teman. Ini Pak, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira sebagai orang awam apa ya Pak yang bisa kita lakukan untuk menghindari kita dari makanan yang kurang baik gitu Pak? Oke, jadi untuk masyarakat, teman-teman semua yang ingin memastikan produk pangan yang dibeli atau dikonsumsi itu aman, bisa melakukan pengecekan melalui aplikasi BPOM Mobile. Di situ bisa dicek nomor izin registrasinya, kemudian produsennya siapa, kemudian dan juga izin edarnya terutama, apakah benar-benar sudah memiliki izin edar Badan POM atau tidak. Seperti itu. Wah, menarik sekali ya Pak ya dari informasi yang Bapak berikan. Semoga dapat bermanfaat untuk sahabat BPOM di sana, sebagai konsumen maupun sebagai produsen. Ada kira-kira pesan terakhir Pak? Jangan lupa untuk konsumen ketika akan mengkonsumsi produk pangan olahan, untuk dicek selalu, klik yaitu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Baik, terima kasih, demikian dari kami berdua.
Sampai jumpa sahabat Bepom.